Kasih Tuhanmu sungguh besar, tinggi mendalam, luas benar, untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Kita bertemu kembali Bu Bapak Saudara-saudara dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022. Dan sebelumnya terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat renungan harian kita pada hari ini, Selasa 8 Maret 2022, diambil dari Efesus 5 ayat 2. Demikianlah bunyinya. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan. Setelah kita tadi mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 2 itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, kita diingatkan akan pengajaran dan pendidikan iman yang selalu diutamakan oleh Yesus adalah untuk mengedepankan kehidupan yang dilandasi oleh kasih. Dan Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita, karena Allah lah yang menjadi kasih yang sesungguhnya itu. Kita sering mendengar tulisan, membaca tulisan, mendengar penyebutan God is love. Pengertiannya sangat menakjubkan, yaitu menerjemahkan apa yang menjadi hakikat kealahan secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Karena memang Allah itu adalah kasih. Allah itu menyatakan kasihnya lewat siapa? Lewat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena pengorbanan Yesus pada manusia yang hidup di dunia ini dari zaman dahulu sampai dengan sekarang, sebenarnya hendak menyadarkan kehidupan manusia itu sendiri agar tidak lagi diperhamba oleh dirinya sendiri. Sekali lagi, jangan pernah lagi orang-orang yang telah menyebut Kristus sebagai juru selamatnya memperhamba dirinya sendiri. Kemudian tidak diperhamba oleh ambisi dan bahkan tidak lagi harus diperbudak oleh keinginan-keinginan yang tidak berdasar kepada panggilan kita untuk mengikuti Dia. Di dalam kemahakuasaannya, di dalam kemahahadirannya, dan di dalam kemahamuliaannya, dan juga kemahaadilannya, dan kemaha apapun yang lainnya yang sudah kita nyatakan, kita sebutkan, oleh karena kuat kuasa serta keperkasaannya, kita hendak memiliki dan bahkan dimiliki oleh Allah. Karena kehadiran daripada Yesus Kristus itu adalah kehendak daripada Allah sendiri. Allah selalu mengedepankan kemahakasihannya untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Pelayanan yang terbaik diberikan kepada umat manusia. Sekali lagi harus kita garis bawahi, semuanya itu berdasar kepada kemahakasihan Allah.
Itulah yang menyempurnakan hubungan kita, ibu bapak, saudara-saudara, kepada Allah Bapa di sorga. Tidak ada satupun, kekuatan manapun, dan siapapun, kecuali yang ada di dalam diri Yesus Kristus, yang mampu menandingi kemahakasian daripada Allah itu di tengah-tengah dunia itu. Oleh karena kemahakasiannya itu pula lah, ibu bapak, saudara-saudara, kita mampu untuk datang secara terus-menerus memohon, berkomunikasi, dan memaparkan setiap keadaan kita di dalam doa-doa yang kita sampaikan dan mohonkan kepadanya. Kemahakasian Allah itu sampai dengan mengidentikan dirinya atau mengidentikan Yesus sebagai korban tebusan bagi kehidupan kita. Bu bapak, saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, Dia rela bagaikan domba yang akan digunting bulunya, bahkan disembelih, tanpa satu kata pun keluar dari mulutnya, untuk mempertahankan jati dirinya sebagai anak Allah. Bahkan dia membiarkan dirinya disiksa. Itu semua sebagai bukti bahwa Dia, Allah, melalui Yesus Kristus, tidak menginginkan kita menanggung siksa yang sebenarnya wajar untuk ditimpakan kepada kita. Semuanya oleh karena dosa-dosa kita, sebenarnya kita layak untuk disiksa, menanggung akibat daripada dosa itu. Iko gabisi taonot tahiyadun yan, namasa di Jesusi alani pangalahota, alani pabahenata. Namun itu telah digantikan oleh Yesus Kristus itu sendiri, oleh karena kemahakasiannya Allah itu yang selalu diwujudkan oleh Yesus dalam pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Untuk itulah ibu bapak, saudara-saudara, marilah kita selalu memandang kepada keagungan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Allah itu maha kasih. Dia tidak pernah berbuat yang tidak dengan kehidupan kita. Dia mengasihi kita karena kita adalah anak-anaknya. Kasih setia Tuhan, kasih ni rohani di bata, di patudos dua itu holong ni roha di sahalak ama tuak kay anak konna. Kasih setia Allah diidentikan kepada kasih setia seorang ayah, seorang bapa kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, tetaplah diam, tetaplah hidup, tetaplah bersungguh-sungguh untuk tetap menjadi pelaku-pelaku kasih yang sempurna. Karena kesanalah tujuan daripada kehidupan kita disempurnakan oleh kasih Tuhan. Tetap jaga kesehatan ibu bapak, saudara-saudara, lakukan aktivitasmu oleh karena kasih setiamu kepada Tuhan. Diamlah di dalam damai dan sukacita serta sejahtera dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengajarkan kepada kami tentang kemahakasian-Mu. Tidak ada satu hal pun yang menandingi kasih-Mu kepada kami. Dunia ini seolah-olah ingin menggantikan kasih-Mu. Namun ternyata dunia ini tidak bisa mengasihi kami seperti Engkau mengasihi kami. Seolah-olah harta, kekayaan, jabatan
kemakmuran, dan lain sebagainya itu hendak menggantikan kasih-Mu kepada kami. Namun ternyata itu pun tidak bisa menggantikan kasih setia Tuhan kepada kami. Maha sempurna Engkau ya Tuhan di dalam kasih-Mu. Oleh karena itu, kami selalu datang sujud menyembah Engkau. Kami ingin berdiam di dalam Engkau. Kami ingin mengagungkan nama-Mu. Kami ingin ikut serta di dalam setiap keputusan Tuhan untuk melayani, dan melayani. Jadikan kami sebagai pengikut Tuhan yang setia, untuk senantiasa mengasihi lebih sungguh lagi seorang akan yang lain, dan mengasihi Tuhan seperti yang Engkau katakan, dengan akal, dengan hati, dengan pikiran, serta dengan iman kami. Kami puji nama-Mu, sertai kami dalam beraktivitas satu hari ini. Sertai umat Tuhan yang senantiasa setia memanggil dan merindukan kuat kuasa-Mu. Tetap melindungi dan menyertai kami. Sertai jemaat-Mu, sertai gereja-Mu, dan sertai dunia ini beserta dengan isinya. Kau Tuhan yang memberikan perdamaian bagi bangsa-bangsa yang sedang bertikai, secara khusus peperangan yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina serta para sekutu-sekutunya. Tuhan, damaikan mereka dengan kasih-Mu. Engkau yang menghentikan perang itu. Berikan kepada mereka roh yang takut akan Engkau, supaya tidak lagi bertambah-tambah korban oleh karena keganasan pikiran, keganasan hati daripada pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak mau berdamai dan mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Bantu kami untuk senantiasa hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus, ampunkan dosa-dosa kami. Jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.